Baik, pertama-pertama yang mau kakak jelasin itu mengenai tahapan membuat project. Karena minggu depan udah pertemuan ketiga kan. Dan di pertemuan ketiga itu kakak udah mau ada gambaran dari project kalian masing-masing kelompok. Nah, jadi langsung aja yang pertama. Tahapan pertama dalam project dalam arti sebenarnya ini project secara umum sih, nggak harus video. Cuma karena ini kita lagi ngerjain video, jadi kakak buat konteksnya dalam video. Yang pertama itu ada yang namanya brainstorming. Nah, brainstorming ini kayak dasar awal dari semuanya itu. Di dalam ini kita ngebahas idea, kita ngebahas konsep, tema, topik apa yang mau kita buat di dalam project itu kayak gitu. Jadi misalnya kalian kan kakak udah ngasih pilihan nih, pilihan projectnya itu ada musik video sama short movie. Misalnya kalian milih short movie gitu. Nah, terus kalian di brainstorming itulah kalian tentukan genre movie-nya apa, ceritanya apa, cakupannya mau sampai mana, kayak gitu. Berapa menit, itulah yang dimaksud dengan brainstorming. Jadi itu kayak masih gambaran kasar, tapi dari gambaran kasar itu ya orang udah ngerti, oh mereka mau buat ini. Kayak abstrak lah kalau di modul gitu. Abstrak kan dia kayak memberi gambaran dari awal sampai akhir tapi tidak mendetail, kayak gitulah brainstorming ini. Kalau brainstorming kalian udah kelar, masuk ke yang kedua namanya storyboarding. Nah, storyboarding ini kalau misalnya di acara-acara kepanitiaan ini tuh kayak timeline atau rundown. Maksudnya gimana, Kak? Kalau timeline sama rundown itu kan kalau misalnya di kepanitiaan itu kan kayak dibuat tanggal, jam, durasi gitu kan, baru dibuat kegiatannya ini pada tanggal segini, di hari ini jam segini, tim ini akan melakukan kegiatan ini kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di storyboarding video, storyboardingnya itu isinya adalah misalnya dari detik 00 sampai detik 0005 yang mau ditampilin itu title. Ini. Itulah namanya storyboarding. Nah, kakak mau kalian udah ngumpulin storyboarding yang final itu di pertemuan kelima. Nah, selanjutnya ada tahap yang namanya executing. Executing ini ya kalian mengeksekusi si storyboarding, bahan-bahan yang udah kalian buat benar-benar kalian kerjain di sana sesuai apa yang udah kalian buat. Nah, jadi jangan biasakan coba buat dulu baru masuk ke brainstorming, baru masuk ke storyboarding. Dan gitu, karena nanti takutnya kalian jadi penuh kebanyakan ide, jadi apa ya dibilang, jadi miskonsep, jadi nggak dapat gitu nilai si video itu, padahal niatnya kalian itu bagus gitu. Entah nanti dia yang kebanyakan filter lah, kebanyakan efek lah, kayak gitu. Jadi harapan kakak sih nanti jangan ada yang berlebihan gitu efeknya, grafisnya gimana-gimana. Karena kayak yang kakak bilang ke kalian, ada 12 unsur desain, ada yang namanya harmoni. Nggak semuanya harus dilebih-lebihkan, nggak semuanya harus memaparkan skill, enggak. Jadi harmoni nanti juga pasti bakalan kakak nilai, kakak lihat juga. Jadi tolong kalian kalau ngeditnya itu nggak usah berlebihan, warnanya juga diselarasin satu dengan yang lain, filternya juga, efek-efeknya juga. Dan yang terakhir setelah executing itu ada yang namanya maintain. Maintain ini sebenarnya bisa dibilang hampir nggak perlu sih dalam video, karena apa yang mau di maintain gitu kan, toh kan outputnya itu matang gitu, nggak mungkin diedit lagi, nggak mungkin digeser lagi sebenarnya. Cuma kalau misalnya kalian dapat project itu dari klien di luar sana, nah biasanya mereka ada beberapa yang request ada maintain ya. Sebenarnya itu kayak revisi, tapi revisi yang masuk akal, kayak gitu kalau di kakak. Nah, tahap yang paling terakhir itu adalah evaluasi. Nah, tapi evaluasi ini nggak kalian lakukan. Kalau misalnya kakak sih, kalau yang eval itu ya pasti klien kakak, kalau yang di project-project luar kampus. Tapi karena ini nilai UAS kalian, jadi yang eval pasti kakak. Nanti kakak yang bakalan lihat, kakak yang nilai. Jadi itu tahapannya: brainstorming, storyboarding, executing, maintain, if necessary, dan eval. Itu dia tahapan-tahapan dalam membuat project atau video. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pertemuan 2. Hari ini kita bakalan nge-tracking teks dan shape yang sangat-sangat sederhana juga. Bahas position sedikit. Nah, ini pertama buat composition, kasih nama sesuai kebutuhan teks. Jangan lupa setting ukuran compositionnya itu sesuai dengan story. Jadi kita masih bermain di story ini, ukuran story. Add text seperti biasa. Terserah kalian teksnya mau nama kalian atau apa, terserah. Boleh quotes apapun itu. Susun dia supaya pas di tengah. Kita buat dulu biar gampang. Kemudian animate, pilih animate, pilih tagging.
Nah, tracking tabnya make sure itu before and after. Nah, tracking amount, nah di sini yang mau kita animasiin. Kalian lihat sendiri biar kalian ngerti maksud si tracking itu apa. Nah, kita mau buat supaya dia tuh kayak berjarak dulu, kerningnya itu ada, baru nanti kayak pelan-pelan bakalan mendekat gitu. Supaya lebih smooth, kita kasih keyframe assistant easy ease. Klik kanan ya di keyframe-nya supaya bisa muncul yang kayak tadi keyframe assistant-nya. Selanjutnya kan aneh tuh kayak nggak di tengah, kita buatnya agak ke pinggir aja. Jadi kita mau narik dia dari kanan ke kiri supaya lebih smooth lagi. Nah, kasih lagi easy ease-nya supaya lebih smooth. Nah, ini kalau kalian perhatiin, kalau kalian masih kasih dia easy ease, dia tuh bakalan melengkung kayak gitu garis timelinenya. Tapi kalau misalnya kalian nggak kasih, dia bakalan lurus kayak yang hijau di atas. Nah, ini kalau misalnya kalian tarik masing-masing makin ke pinggir gitu si kuning ini, nah itu bakalan ngebuat animasinya itu kayak makin smooth, makin soft aja gitu. Nah jadi kayak lebih set, nggak tau lah kayak mana itu bilangnya, pokoknya dia kelihatan kayak lebih smooth. Atur aja sesuai keinginan kalian. Kalau misalnya nama kalian kayak lebih pendek gitu, kayaknya 1 detik, kayak mungkin kalau nama kalian cuma kayak 4 huruf atau berapa huruf gitu, itu kayaknya kalau 1 detik kayak kelamaan. Turunin aja entah jadi 50 frame, kalau misalnya kalian pakai yang 30 frame jadi 25 frame mungkin. Ya pokoknya gimana selera kalian aja lah ngaturnya. Selanjutnya kita mau ngebuatnya kayak nge-fade up gitu, kayak perlahan-lahan warnanya keisi, kita perlu ngatur transparansinya. Nah kalau di After Effects namanya opacity, sama sih ya kan, cuma kalau di sini itu kayak opacity untuk ngatur animate-nya. Kalau transparansi itu dia kalau di After Effects lebih ke color. Nah supaya muncul tekan T, pilih dulu itu layernya, baru tekan T, jadi otomatis muncul si opacity aja. Kemudian animasiin, buat yang pertama itu dia 0% dulu sampai 100%, kasih easy ease lagi supaya smooth juga. Nah ini supaya dia kesannya kayak melambat sesuai dengan move-nya. Nah gitu. Nah selanjutnya biar nggak membosan-bosankan kali gitu kan, kita mau kasih garis di bawah nama ini tadi supaya nggak membosankan. Tapi kita mau dia dianimasin juga supaya jangan bosan gitu. Nah ini kan belum nampak ya karena kalian belum kasih size sama si shape-nya. Perhatiin yang kakak buat, pilih warnanya, naikin ukurannya, pilih warnanya. Nah itu udah mulai kelihatan.
sebelum kita animasiin, kita tuh mau buat si shape-nya ini kayak makin ke kiri makin panjang. Jadi awalnya tuh dia kayak dari nggak ada, terus dia kayak memanjang gitu ke kanan, ke kiri. Nah, gimana caranya? Ini mau kita animasiin. Kita geser dulu nih anchor point-nya ke kanan supaya dia nanti scale up-nya menuju ke kiri. Nah, kalau kalian nggak paham, silakan kalian search tentang anchor point ini karena memang nggak bisa dijelasin secara verbal dengan baik. Silakan cari aja anchor point, atau nanti kalian coba-coba aja kalau misalnya anchor point-nya di tengah, apa yang terjadi gitu. Nah, ini kita animasiin buat dulu 0 supaya dia mengecil gitu, baru nanti supaya dia kayak membesar makin lama. Nah, kayak gitu maksudnya. Makin lama makin gede. Nah, kalau kalian perhatiin nih di situ, itu kan dia nge-scale up di sumbu X dan di sumbu Y ya. Jadi kayak nggak smooth gitu, kayak membesar pelan-pelan, nggak enak aja dilihat. Nah, caranya adalah supaya dia cuma membesar di sumbu X, kita matiin sinkronisasi antara sumbu X dan sumbu Y di bagian scale tadi. Jadi si sumbu Y itu tetap 100 dari awal sampai akhir, tapi yang 0 itu di sumbu Y aja, di sumbu X aja. Nah, kasih juga easy ease. Nah, kalau udah kayak gitu, sumbu Y-nya jadi nggak kayak melebar gitu si ininya, si garisnya tadi. Nggak memipih dan nggak melebar. Nah, selanjutnya karena kayak aneh gitu dia di tengah sendirian kayak gitu, kita mau buat dia ngikutin si nama ini juga geraknya. Nah, langsung aja easy ease lagi biasa. Dan tada. Nah, ini juga silahkan kalian otak-atik aja grab editornya supaya lebih smooth. Nah, gitu dia. Dan export pakai media encoder. Nah, kalau kalian bingung pakai encoder, karena kadang encoder kalau kakak nggak tahu kemarin nyoba encoder di mana, tapi dia tuh kayak jelek aja settingannya. Nah, supaya bagus buat settingannya itu kayak gini. Buat yang high quality, terus jangan lupa diubah ukurannya karena dia bakalan pasti buat ukuran TV dulu tuh pertama atau ukuran YouTube gitu. Jadi jangan lupa di setting. Udah kayak gitu. Oke. Atur filenya di mana. Save. Namanya juga sesuai kemauan kalian dan kelar.